Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan cerita saya, apa yang saya janjikan di video yang pertama, di konten yang pertama. Selamat malam bagi yang ada di Indonesia. Selamat malam. Ini yang saya janjikan bahwa saya akan mereview bercerita tentang mulai pusaka ini, kisah mendapatkan pusaka yang dari Tegal Turi, dan kejadian apa aja yang terjadi waktu proses pengambilannya. Ini kan, mohon maaf, ini seperti ini penampakannya, seperti ini untuk bilahnya, ini pegangannya, seperti ini pegangannya. Kemudian ini warangkanya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk pusaka ini pada awalnya saya tidak ada niatan untuk memiliki atau mendapatkan, tidak ada. Jadi semuanya terjadi secara kebetulan. Itu pun tanpa saya duga, saya ingin agama seperti itu. Akhirnya saya cuman mengatakan apa, karena memang sudah amanah mungkin amanah seperti itu. Akhirnya itu saya terima apa adanya lah. Jadi begini ceritanya, ada teman saya yang ingin mengetahui lah, bertanya kepada saya bahwa ada nggak tempat di Mospati, terutama sekitar saya yang di desa Keraton itu, yang tempatnya begitu sakral atau wingit banget seperti itu. Saya bilang ada, kalau memang sampean nanti saya ajak ke sana. Enggak lah, cuma saya butuh sejumput tanahnya, mau saya lihat, mungkin saya lihat secara mata batin, mungkin masih ada peninggalan yang tersimpan di dunia lain, di alam lain, seperti itu. Kemudian suatu saat saya bawakan, sampaikan contohnya, dan saya bawakan beberapa hari kemudian saya ke sana. Saya tanya, gimana Pak Jum, ini ada enggak? Ada banyak sekali. Terus dia bilangnya, toh ini seandainya ada yang bagus, itu kamu mau enggak? Saya masih pikir-pikir tuh, waktu itu tahun 98 saya merasa, waduh, kalau saya itu tahun 98 kira-kira saya siap enggak ya seperti itu. Karena perkiraan saya begini, paling tidak minimal saya umur 35 atau 40 lah, seperti itu, baru bukannya menggeluti sih, baru bisa menerima hal seperti ini. Jadi kalau orang Jawa bilangnya wesi aji atau pusaka, karena dibilang wesi aji itu, wesi itu besi yang aji, berarti bernilai, seperti itu. Nah, sebenarnya saya mengatakan ke teman saya, Mbak Jum itu, waduh, saya kayaknya belum siap Mbak Jum. Loh, toh ini saya lihat itu, kalau teman-teman yang lain, teman-temannya itu gak kanggonan, bahasa Jawanya gak kanggonan, bahasa Indonesianya tidak kuat
untuk membawa pusaka ini. Saya pun tidak tahu ini namanya pusakanya apa, ini sebenarnya apa. Walaupun setelah seperti ini saya tahu bahwa ini Pamangkang Jagat ya itu. Saya tidak tahu untuk apa juga nggak pernah tanya. Nah, itu lihat gimana nih Mbak Cuma Kuno. Lihat terus gimana tuh yang kuat itu cuman kamu lebih gimana? Teman-teman akhirnya ya udahlah, kalau memang harus ke saya terimalah. Nah, saya kemudian cerita ke teman saya bahwa memang ini kan Tegal Turi itu ada batu gilangnya, seperti yang di konten saya yang pertama, batu gilangnya saya di situ itu pernah begini ceritanya. Waktu Mbah Yud Lurah Gomba itu Mbah Lurah waktu masih zaman Belanda itu, Lurah Keraton waktu zaman Belanda itu mendapat perintah dari Bapak Camat mungkin dari Bupati diperintah oleh pemerintah Belanda untuk memindahkan batu prasasti Tegal Turi itu dijadikan satu dengan yang di Sendang Kamal. Nah, kemudian Pak Camat perintah kepada Mbah Yud saya, Mbah Lurah Gomba itu, saya pun ceritanya dari mbah saya, mbah nenek Mbah Sadirin Carik mantan Carik Keraton. Itu Pak Camat, Lurah itu batu prasastinya ini diperintah sama perintahnya dari bawah itu dijadikan satu dengan yang di Sendang Kamal Tegal Turi biar bersih gitu. Oke, siap Camat, besok saya pindahnya gitu. Nah, kemudian Mbah Yud saya merintah orang-orangnya untuk memindahkan batu gilang atau batu prasasti itu ke Sendang Kamal. Nah, singkat cerita rame-rame mungkin 10 atau lebih orang itu ke Tegal Turi, kemudian diangkat dengan mungkin ditali-tali dengan pikulan waktu ini masih zaman Belanda. Ternyata tidak kuat, diangkat berapa orang pun tidak kuat. Nah, akhirnya balik ke tempatnya, ada satu salah mencari Mbah saya, lapor Pak Lurah, Mbah Lurah itu batu gilangnya tidak bergeser sama sekali, diangkat berapa orang pun. Nah, terus Mbah Lurah kemudian ya wis, ya sudah kalau gitu saya tak kesana langsung aja ke sana. Kemudian mengajak putri anak angkat lah, karena Mbah saya tidak punya putra. Anak angkatnya itu nenek saya itu Mbah mantan Carik Keraton itu Mbah Mariem. Nah, Duk, kamu ikut gak sama bapak ke sawah ke Tegal Turi mau ngangkat lihat orang angkat batu prasasti no. Ya udah saya ikut. Nah, kemudian saya ikut ke sana. Mbah Lurah terus melihat prosesnya. Ternyata memang tidak bisa terangkat oleh berapa orang pun tidak terangkat. Nah, terus mau tidak mau harus memanggil orang pinter. Saya juga nggak tahu orang pinternya siapa, waktu zaman Belanda. Jadi saya tidak menangi lah Pak Jawan, tidak tahu sama sekali. Nah, kemudian dipanggil, dirituali, terus bilang begini ke Mbah Lurah, ke Pak Lurah, ke Mbah saya. Oh, ternyata gini Mbah Lurah, ini batu prasasti ini baru bisa diangkat kalau jenengan Mbah Lurah ikut ngangkat juga gitu. Oh gitu ya no. Iya ya harus begitu no. Ya udah wis, aku tak ikut angkat lah kan gitu. Nah, kemudian Mbah saya ikut ngangkat dan terangkat. Nah, begitu
begitu terangkat del gitu, nenek saya, putri angkatnya Mbah Yud saya itu, nenek itu ngelihat begitu batu, jadi begitu batu gilangnya terangkat, batu prasasti terangkat, itu bekas tancepannya batu prasasti itu melingkar ular selengan ya, berdasarkan selengan gini melingkar ularnya hitam. Terus nenek saya kan heran, loh kok bisa, waktu itu kan nenek saya masih kecil, jadi kira-kira masih SD lah, ya SD lah, entah umur 10 tahun entah 9 tahun seperti itulah. Nah begitu tahu ya cuman dia diem aja namanya anak-anak. Nah, kemudian batu itu diangkat, dinaikkan ke apa itu namanya kan, bukan nek bahasanya cikar ki opo bahasanya cikar naikkan pedati lah, seperti itulah. Nah, bukan kereta kuda, tapi ya bukan yang ngangkut Gelendeng, guys. bukan gelendeng, apa itu Untuk yang ambil sapi loh, cikar. iya cikar, bahasa Jawanya emang cikar gitu. Naikkan situ kemudian dibawa ke Sendang Kamal, lah ularnya itu sebenarnya ular itu begitu batunya diangkat dan digeser dinaikkan ke pedati itu, nenek saya melihat lagi udah tidak ada ularnya. Nah sesampainya di Sendang Kamal kemudian ditanam jadikan satu lah, diberdirikan jadikan satu dengan Sendang Kamal. Sendang Kamal ada tiga prasasti, sama biar ngumpul jadi satu. Setelah itu selesai, besoknya mbah saya laporan ke Pak Camat sudah saya jadikan satu dengan Sendang Kamal yang Cekal Purin. Oke, habislah. Nah kemudian setelah laporan besok paginya, laporan itu ya jadi bukan enggak besoknya sih, Pak Lurah saat itu mbah saya langsung laporan ke Pak Camat. Kemudian besok paginya bayi saya waktu di kantor balai desa itu kedatangan orang yang dari sawah lapor, Mbak Lurah itu batu gilanya sudah kembali lagi ke tempat asalnya kan gitu lah. Terus saya, loh balik mana loh, kembali lagi loh, iya kembali lagi Mbak Lurah loh. Wah berarti nggak mau jadikan satu lah. Itu Mbak Lurah langsung, saya langsung ke kecamatan, lapor dengan Pak Camat ternyata batu gilangnya, batu prasastinya tidak mau dijadikan satu dengan yang di Sendang Kamal. Sudah saya pindah ke sana, ternyata balik lagi ke Tegal Turi. Nah itu kan kejadian seperti itu yang di luar nalar, batu itu besar banget, beratnya mungkin ada 2 kintalan mungkin lebih lah, kira seperti itu. Saya juga nggak menimbang beratnya berapa. Nah seperti itu. Terus sampai sekarang ya tetap di tempat itu. Nah saya kemudian karena kelas balik dari flashback ke situ, akhirnya saya mungkin yang ini kayak ini karena yang bisa mengangkat itu Mbah Yud saya, batu gilang itu yang bisa mengangkat Mbah Yud saya, mungkin ya kebetulan, mungkin juga akhirnya ini bisa kayak ini bisa ke saya ya, karena kebetulan. Dan ya saya juga nggak tahu sih itu seperti apa, saya juga nggak bisa apa-apa. Untuk proses ini begitu, nah, saya lanjutkan untuk proses pengambilan ini. Tanah yang diambil, yang saya kasihkan ke teman saya, ke teman baju itu baru dilihat, kemudian terus bahwa situ memang banyak ada peninggalan yang di dimensi lain yang macam. Beberapa hari kemudian, mungkin seminggu atau 2 minggu lah, itu baru diambil. Soalnya kan pengambilannya pun juga menunggu setelah teman saya itu santai lah, maksudnya
free gitu, free jadi waktu nggak repot itu dia diambil. Nah saya pun juga nggak tahu, cuman teman saya itu bilangnya gini, so nanti malam Jumat kalau pokoknya ambilin di rumah gitu aja, kok nanti cari kamu cari sendiri di halaman paling kan gitu. Nah waktu Kamis kira-kira mungkin sore itu diambil, jadi sore itu di tempat saya itu hujan angin banget. Nah kira-kira jam 5 atau setengah 6 lah, hujan angin terutama di sekitar Tegal. Karena saksinya itu teman saya yang punya sawah di situ, punya ladang di situ, di sekitar situ dia akan nanam tanamannya itu lombok, kemudian tomat, terong, ya itu subak namanya subak. Itu menjadi saksi itu lah kejadian hujan angin di situ, kemudian pohon-pohonnya tumbang, banyak yang patah, jadi pohon besarnya banyak yang patah itu juga ada yang tumbang katanya. Nah waktu waktu saya mau ngambil ini di tempatnya Mbah Jum itu kan, saya pulang kerja sore dan saya langsung ke sana teman-teman saya itu saya tunggu di sana sampai jam 9 dia baru datang. Kemudian saya bilang sudah ada toh itu, dicari di mana di halaman, di rumput lah, cari sendiri di situ, nggak tahu di sebelah mana. Akhirnya saya cari ketemu seperti ini. Nah, walaupun tidak ini aja, mungkin ada beberapa yang itu juga ada, tapi saya sudah lupa soalnya ada diminta teman-teman yang lain, ada yang membutuhkan. Ini saya begitu sudah dapat ini, tanahnya kan dikembalikan ke saya. Pesannya teman saya gini, toh kamu kalau sudah nyampe di rumah besok sore atau gimana ya, mati kan kamu kerja, jadi besok sore atau gimana ini kembalikan, terserah lah, mungkin besok atau besok lusa, pokoknya ini kembalikan ke tempat tanah kamu ambil. Nah, oke, siap Mbak Jum gitu. Nah, mengambil saya juga di sebelahnya Batu Gilang itu. Kemudian besok sorenya saya habis pulang kantor, saya kira jam 5 saya ke Tegal, saya mengembalikan tanah itu kan saya bungkus mori ya, bungkus mori. Nah saya naik sepeda, sepeda motor, sepeda balap itu, saya ke Tegal itu, ke sawah itu, saya mau kembalikan. Begitu saya nyampe ke lokasi, saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena batu gilang itu, batu prasasti itu sudah tumbang, jadi roboh membujur ke barat, jadi jatuh begini, jelek begini. Saya kaget kan, waduh, ini sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ini enggak sama sekali enggak roboh, miring pun tidak, walaupun tempatnya itu sebenarnya agak gawing gitu lah. Gawingnya apa? Gawing itu apa? Bahasanya gawing itu. Minggir gitu. Jadi posisi tanah itu dia posisinya gini. Artinya ini tanah gini ya, dia agak begini loh. Nah, jadi mudah longsor, ini benar-benar mudah jatuh gini. Tapi ratusan tahun posisinya itu tetap gini. Nah, jadi tetap utuh gini, enggak sampai roboh gitu. Nah, saya begitu mau mengembangnya itu, saya kaget, waduh kok apa kok roboh gini, kok tumbang gini. Wah, saya kan juga agak takut dalam arti kalau ada orang-orang tahu, teman itu cucunya Mbah Cari itu yang menumbangkan buktinya ke situ, mengembalikan tanah. Makanya saya cepet-cepet kembalikan tanah, terus saya langsung naik sepeda pulang. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian jadi orang-orang ini kan, waduh ini kok rame-rame, kemudian diberdirikan lagi, tapi
kemudian ada hujan angin lagi, ambruk lagi, walaupun nggak seberapa, anginnya nggak seberapa, ambruk lagi gitu. Nah, kan kemudian ditinggikan untuk menimbun agak tinggi, akhirnya ya berdiri sampai sekarang. Itu proses proses mendapatkan pusaka ini. Pusakanya apa ya namanya, Pamungkang Jagat ini, Pamungkang Jagat tahu saya, tapi seperti pisau komando. Mungkin zaman waktu ini, zaman Ki Ageng Tegal Turi, mungkin loh ini, mungkin ini seperti ID card. Kalau zaman sekarang mungkin seperti ID card. Kalau Ki Ageng Tegal Turi sowan ke Keraton Mojopahit ya, ke Keraton Mojopahit, dia hanya bawa ini, mungkin menyerahkan ke penjaga, oh seperti ini, berarti sudah, silakan kamu masuk, seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Tapi gini, jadi untuk nanti periode, jadi periode ke depan, yang episode ke depan, periode ya, yang episode ke depan mungkin saya sampaikan tentang ini. Jadi pusaka seperti ini, pusaka seperti ini dari Madura sih, dari Madura, namanya Joko Piturun. Untuk selanjutnya silahkan biar tetap penasaran nih, nanti saya kasih tahu seperti itu aja. Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.